kita melanjutkan perkuliahan yang pada kali ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Nah, jadi sebelum mendirikan perusahaan, di sini perlu adanya pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, jenis usaha apa yang akan dilaksanakan. Di perusahaan yang didirikan itu nantinya bergerak di bidang usaha apa, misalnya di bidang perdagangan atau usaha jasa ataupun industri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan dalam atau sebelum mendirikan perusahaan yaitu jumlah dan kemungkinan penambahan modal. Adakah kita misalnya ingin menambah modal, sumbernya dari mana? Apakah dari dana keuangan pribadi kita ataupun ingin kongsi dengan teman, keluarga atau lainnya, pinjaman di bank misalnya kan ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga sebelum mendirikan perusahaan yaitu rencana pembagian laba. Nah, ini apabila usaha itu kita ingin kongsi atau bersama-sama dengan orang lain. Yang keempat yang perlu juga dipertimbangkan yaitu adalah penentuan tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini yang mengelola perusahaan ya. Itu harus dipikirkan apakah salah satu pemilik modal atau mencari seorang profesional. Kemudian yang kelima harus diperhatikan sebelum mendirikan perusahaan yaitu penanggungan resiko. Apabila terjadi sesuatu hal dan lain hal pada saat usaha itu berlangsung, siapa yang harus menanggung resiko dan berapa besaran resiko masing-masing yang harus ditanggung. Kemudian yang keenam yang harus diperhatikan sebelum perusahaan itu didirikan yaitu prinsip-prinsip pengawasan. Artinya di sini bagaimana alur atau proses dalam pengawasan di perusahaan yang akan didirikan. Kemudian yang ketujuh yang harus dipertimbangkan adalah jangka waktunya. Apakah perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu panjang? Misalnya ya jangka waktu tertentu haji mumpung ya kan, kenal dengan kepala daerah lalu perusahaan itu didirikan supaya bisa mendapatkan proyek-proyek dari kolega dari kepala daerah, lalu didirikan perusahaan itu untuk jangka waktu sesuai dengan jabatan kepala daerah tadi itu aja ya. Nah, jadi ada beberapa bentuk perusahaan. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Maksudnya di sini perusahaan ini didirikan oleh dia sendiri yang mengelola, memodali dia sendiri, yang mengatur dan segala sesuatunya dia sendiri ya. Nah, jadi untuk perusahaan perseorangan ini pemisahan modal kekayaan pribadi dalam likuidasi tidak ada artinya. Artinya di sini atau maksudnya di sini bahwa modal atau harta aset pemilik perusahaan dan pemilik tidak bisa dipisahkan. Apabila perusahaan berutang, maka dia hutangnya itu misalnya hutang lah, tadi saya ulang. Nah, misalnya terhutang. Nah, maka apabila terjadi sesuatu hal dan lain hal, hutangnya itu atau orang yang memiliki piutang bisa saja menyita aset pribadi, kekayaan pribadi, bisa terhutang waktu usaha ada kau bayar. Nah, yang punya ini punya mobil, mungkin saja mobilnya yang disita atau diambil oleh yang memberi utang. Nah, itu maksudnya bahwa pemisahan modal dari kekayaan pribadi dalam likuidasi tidak ada artinya. Keuntungan dari perusahaan perseorangan ini bebas dan cepat dalam pengambilan keputusan. Jadi langsung pemilik atau pemilik modal dia sendiri yang mengelola
Jadi segala sesuatu ada perlu pertimbangan. Nah itu. Kemudian yang kedua, keuntungannya hak pemilik sepenuhnya. Apabila dapat untung besar, dia memperoleh semuanya, tidak dibagi ke siapa-siapa ya. Setelah dikurang beban-beban gaji pegawai misalnya ya. Nah kemudian apabila apa itu keuntungan hak pemilik sepenuhnya. Nah demikian juga kalau rugi ya, dia juga menanggung sepenuhnya. Kemudian kerahasiaan keuangan dan proses produksi terjamin. Jadi artinya apabila bisa rumah makan, resepnya dia mungkin yang pemilik ini pernah bekerja sebagai koki, dia meracik sendiri. Jadi walaupun mempekerjakan orang lain mungkin untuk menyuguhkan, cuma untuk urusan dapur maka dia sendiri yang akan mempersiapkan supaya resepnya ini jangan sampai diketahui orang lain. Nah kemudian keuntungan berikutnya dari perusahaan perseorangan ini, pemilik lebih giat. Kenapa jadi pemilik lebih giat? Karena tergantung dia. Apabila dia rajin, ulet, maka perusahaan berkembang. Kalau dia apa adanya juga hasilnya, dia tergantung. Nah cuma karena biasa mempertaruhkan, yang perusahaan perseorangan dia mempertaruhkan modalnya, dia ingin berkembang, jadi lebih giat. Kalau berhasil dia sendiri yang menikmati, tidak dibagi-bagi. Kerugian dari perusahaan perseorangan di sini, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, jadi termasuk harta menjadi jaminan utang. Ini sampai proses likuidasi tadi ya. Kemudian yang kedua, kerugiannya keuntungan terbatas kemampuan pemilik. Saya ulang, keuangan terbatas kemampuan pemilik. Apabila pemilik sudah punya modal banyak juga modalnya. Kalau misalnya mempunyai uang banyak, nah kalau sedikit ya sedikit juga namun perusahaan perseorangan ini ya. Kemudian yang ketiga, kelangsungan kurang terjamin. Misalnya maksudnya begini ya, pemilik nih meninggal dunia, nah sedangkan yang perusahaannya merintis dia dulu misalnya berpengalaman kerja 10 tahun, misal saya contohkan di koki 10 tahun, jadi kemampuan dia meracik itu ada di dia. Apabila dia meninggal, maka istri anaknya tidak bisa melanjutkan karena dia yang berpengalaman pernah menjadi koki itu ya. Jadi kelangsungan dirinya kurang terjamin. Misal masuk penjara terhukum, ya tidak bisa melanjutkan yang lain karena keterampilan skillnya ini ada di pemiliknya tadi. Kemudian yang keempat, kerugian itu pengelolaannya itu lebih kompleks, kayak tukang sate ya kah, artinya semuanya ditanganinya. Jadi itu kelemahan-kelemahannya. Kemudian yang kedua, bentuk perusahaan Commanditaire Phenotype atau CP. Nah ini berdasarkan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang dimaksud dengan CP atau Commanditaire Phenotype ini bahasa Belanda nih, lain bahasa gambut lain. Ini adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin dan mengatur perusahaan serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan itu. Keuntungan dari CP ini, pendiriannya relatif mudah. Kemudian yang kedua, ini relatif mudah dibandingkan dengan daripada PT ya. Yang kedua, kemampuan manajemen itu akan lebih besar. Karena modal banyak bisa menggaji atau meminta pihak profesional yang menanganinya. Kemudian yang kedua tadi udah, yang kemampuan manajemen lebih besar. Yang ketiga, keuntungan dari CP ini mudah memperoleh kredit karena CP ini sudah berbadan hukum. Jadi kalau mengajukan kredit ke bank lebih mudah ya. Kemudian yang keempat, keuntungan itu modal yang dikumpulkan lebih besar karena CP ini sudah terjadi patungan kumpulan modal dengan orang lain, tidak seperti perusahaan perseorangan itu tadi sendiri pemiliknya. Kerugian dari CP ini, kelangsungan tidak menentu. Nah misalnya begini, yang mendirikan CP tadi dia berpengalaman sebelumnya mengajak orang lain ya, kongsi. Nah yang berpengalaman itu terjadi sesuatu lain hal, maka teman kongsi itu tidak bisa melanjutkan karena memiliki kemampuan dia ini tadi ya, berpengalaman di lain belum mendirikan.
Hmm. Kemudian yang kerugian yang kedua, sekutu sulit menarik kembali modal. Jadi apabila sudah modal disetor tidak bisa ditarik karena modal tersebut sudah dijadikan aset. Misalnya usaha restoran, rumah makan, mungkin saja modalnya sudah dibelikan panci, piring, meja, peralatan lainnya. Nah ternyata perlu uang, ya tidak bisa, sudah jadi aset ya. Kemudian kerugian yang ketiga yaitu sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Jadi tadi kan di sini tadi saya pilih kan ada yang bersedia hanya menanam modal, ada yang bersedia menanam modal sekaligus mengelola. Nah itu. Jadi yang menanamkan modal sekaligus mengelola itu tanggung jawab jadinya tidak terbatas. Kemudian bentuk perusahaan yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah ini kalau di Belanda atau di negara lain macam-macam sebutannya. Ada di Belanda disebut dengan NP. Jadi NP ini sebenarnya juga sama aja PT, perseroan terbatas. Jadi NP itu adalah Namlos Vennootschap bahasa Belanda. Namun di negaranya Upin Ipin, tahu negara Upin Ipin lah, Malaysia itu biasanya LTD. Makanya ada biskuit Malaysia, lihat ya perusahaannya ujungnya LTD. Maaf itu di luar negeri ya. Kalau saya ulang, kalau di negaranya Upin Ipin itu biasanya di SDN BHD. Nah kayak gitu kan, SDN BHD, sendirian berhad. Nah misalnya kan produk-produk makanan ringan atau produksi negara Upin Ipin, tahu kan Upin Ipin Malaysia itu ujungnya perusahaannya SDN BHD, sendirian berhad. Nah kalau di luar negeri LTD, Limited, Eropa, Amerika itu menggunakan istilah LTD. LTD itu aja Limited, itu sama PT juga ya. Jadi PT ini adalah persekutuan menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Pemegang saham bertanggung jawab terbatas modal yang disetor. Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pribadi pemegang saham. Jadi pemegang saham di sini dapat dividen, pembagian saham, pembagian keuntungan dalam bentuk dividen. Nah, jika PT itu memperoleh laba. Nah, jadi artinya di sini bahwa pemegang saham bertanggung jawab terbatas modal yang disetor, yang dibelikan bentuk saham. Jadi apabila tidak bisa merembet ke aset pribadi dari pemegang saham, gitu ya. Di PT kita ada mengenal istilah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sinilah kekuasaan tertinggi perusahaan. Nah ini harus diadakan paling sedikit 1 kali setahun, selambat-lambatnya setelah 6 bulan tahun buku. Keputusan dihasilkan berdasarkan suara terbanyak. Nah jika ada pada saat RUPS ini pemegang saham yang tidak hadir, maka bisa hak suara diserahkan kepada yang hadir. Itu namanya proxy. Jadi artinya sudah dipercayakan kepada yang hadir, tidak bisa komplain lagi setelahnya. Karena apa? Kada hadir. Itu kan sampai rapat ya lah, rapat kada datang, Sudano di belakang protes, rapat kada datang waktu rapat. Orang sudah tuntung rapat, itu kan suara sumbang ngarannya hendak itu pandir itu di rapat. Di PT ada istilahnya dewan komisaris, ada dewan direktur. Dewan komisaris ini mengawasi segala tindakan direksi dan menjaga agar tindakan direksi tidak merugikan perusahaan atau agar direksi melaksanakan semua keputusan RUPS. Nah, di dewan komisaris ini dia memiliki hak untuk memberhentikan direksi. Nah, kemudian dewan direktur atau di board of director itu tugasnya mengurus, mengelola dan mewakili perusahaan baik ke dalam ataupun keluar perusahaan. Keuntungan dari PT atau perseroan terbatas, yang pertama tanggung jawab terbatas pemegang saham. Yang kedua mudah mendapatkan tambahan dana atau modal. Misalnya saham baru perusahaan, contoh perusahaan kurang keuangan atau kurang modal, mau mengembangkan expans misalnya kurang 2 miliar. Tinggal cetak aja kan saham. Misalnya harga saham perusahaan itu 100.000 misal ya, harganya selembar 100.000, kekurangan 2 miliar, berarti perlu mencetak berapa saham itu? 20.000 lembar ya. Ya, 100.000 harga selembar saham. Perusahaan kurang dana 2 miliar untuk ekspansi, tinggal cetak aja, jual sahamnya
20.000 masuklah uang 20 miliar, 2 miliar ya kan. Nah itu, jadi mudah mendapatkan tambahan dana atau modal dengan saham misalnya. Kemudian keuntungan berikutnya kelangsungan terjamin ya, karena banyak pihak pengelolanya adalah profesional. Kemudian yang keempat, efisiensi sumber dana dan pimpinan juga lebih baik. Artinya apabila pimpinan tidak cakap kan bisa diganti kan, fit for purpose ya. Sumber dana bisa diatur optimal mungkin. Nah, karena orang-orang profesional yang mengelola ya. Kerugiannya, PT ini merupakan subjek pajak, subjek pajak tersendiri. PT ini jadi perusahaannya setiap transaksi kena pajak, pemegang saham nanti bagi dividen kena pajak lagi, atau kerugian dari PT, cuma keuntungan bagi negara ya. Kemudian kerugian yang kedua, pendiriannya rumit, biaya besar, karena PT ini langsung harus diterbitkan oleh kementerian, langsung Kementerian Hukum dan HAM. Beda dengan CP, kan CP cukup di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Kemudian kerugian yang ketiga, di sini rahasia perusahaan kurang terjamin, karena banyak orang-orang berinteraksi di dalam perusahaan tadi PT ini. Kemudian yang keempat, mengenai perusahaan, bentuk perusahaan yang keempat itu bentuk perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini juga terbagi dua lagi, ada yang berbentuk persero, ada yang berbentuk perum. Nah, yang berbentuk persero ini ada masuk modal dari swasta. Nah, itu bedanya ya, perusahaan negara berbentuk persero dengan perum. Kalau persero ini ada masuk modal dari swasta, baik swasta berbadan hukum atau perorangan. Kalau perum, perusahaan umum, ini perusahaan negara yang murni, tidak ada masuk modal dari swasta, jadi betul-betul uang negara semuanya. Jadi itu bang, jadi negara ini untuk antara Jepang lah, himung-himung kada aja nih lah. Yang sugih negara iyalah, yang banyak hutang negara juga ya, mbah bank negara, kepolisian negara, ampunnya aja takutnya lah. Pertambangan minyak negara, Pertamina ya lah, hutang bang negara juga. Nah, jadi kalau persero, perusahaan negara yang berbentuk persero ini tujuannya maksimum laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Jadi artinya bahwa perusahaan negara berbentuk persero ini tetap profit oriented, keuntungan, memaksimumkan laba, dia mencari laba juga ya, seperti itu ya. Nah, contoh dari persero ini misalnya apa, PT Angkasa Pura ya kan, bandara. Nah, PT Pupuk Kaltim, PT Pelindo kan persero juga kan, kereta api persero juga. Jadi itu ada kemasukan berarti modal dari baik swasta berbentuk badan hukum atau perorangan. Nah, kalau perum, perusahaan umum ini sama, tujuannya laba juga, tapi juga mengedepankan sisi kesejahteraan rakyat atau masyarakat, orang banyak. Nah, ini berdasarkan Inpres nomor 17 tahun tanggal 28 Desember tahun 1967. Jadi kegiatan usaha dari perum atau perusahaan umum ini melayani kepentingan umum, jasa vital atau public utilities. Misalnya apa dulu ya, apa Perumka kan sekarang sudah ada jadi persero ya. Dulu Perumka perusahaan umum kereta api, sekarang sudah persero kalau kereta api, jadi PT KAI Indonesia. Apalagi Perum Damri ya, itu perusahaan umum. Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia itu adalah perusahaan negara yang berbentuk perum. Nah, kemudian yang kelima, bentuk perusahaan lainnya adalah perusahaan daerah. Artinya perusahaan ini didirikan di daerah tertentu.
di provinsi tertentu. Modalnya dari pemerintah provinsi dan juga dari pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Jadi tujuannya juga laba untuk pembangunan daerah. Jadi tidak benar kalau perusahaan daerah selalu rugi, tidak benar, ya. Artinya kalau unit usaha itu rugi, ya ganti, ya harus seperti itu. Yang namanya pengelola dari perusahaan daerah, jangan sampai punya penginapan, ya kan, karyawan di di hotel milik perusahaan daerah, misalnya 20 orang, ya kan, tingkat tamu dalam sebulan paling-paling 20 rugi, nutup. Berarti ada yang salah, kalah bersaing, ya udah ganti aja unit usaha hotel, tutup. Atau bagaimana caranya supaya bisa berkembang. Dia jangan sampai perusahaan daerah tapi usahanya rugi. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk perusahaan. Jadi ada 5, saya ulang. Yang pertama perusahaan perseorangan, kedua CP Community Partnership, yang ketiga PT perseroan terbatas, yang keempat perusahaan negara. Nah, jadi perusahaan negara ini terbagi dua, ada yang berbentuk persero, ada yang berbentuk perum. Nah, yang kelima yaitu perusahaan daerah. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Atas perhatian saudara-saudara saya ucapkan terima kasih.